Setelah kita lakukan perendaman selama 5 sampai 8 jam, kemudian kita cuci dan kita buang kulit arinya dengan menggunakan air mengalir. Kemudian setelah bersih, baru kita lakukan peririsan. Setelah kita tiriskan, kemudian kita lakukan penghalusan, ya, pembuatan bubur dengan cara kita menggunakan blender. Pada saat pemblenderan, kita menambahkan air sesuai dengan takaran atau kebutuhan di blender. Sesuai kebutuhan air, kita sesuaikan dengan kebutuhan di blender saja. Jadi air yang sudah kita takar tadi dengan perbandingan 1:10, nah itu nanti kita pakai semua untuk proses pemblenderan, itu menghasilkan ekstrak susu sari kedelai. Tidak bisa dilakukan pemeriksaan agar lebih mudah dan kita juga, jadi langsung kita saring, maka nanti akan langsung turun sendiri sari patinya. Sambil menunggu sari pati yang di sini turun, kita lanjutkan pemblenderan yang sisa di awal. Lakukan pemblenderan sampai habis. Kita tambahkan sarinya sama seperti tadi, sesuai kebutuhan pada saat pemblenderan. Kemudian kita lakukan pengadukan agar sari pati turun ke bawah. Jika berkenan untuk melakukan pemerasan juga boleh, tidak apa-apa, terserah. Yang sekiranya mudah untuk dilakukan dan cepat itu bisa dikerjakan. Setelah kadar air berkurang seperti ini, tadi kan sudah banyak berkurang. Cek di bawah. Nah, itu kita dapatkan sari pati seperti itu, masih sedikit ya. Ini sudah mulai berkurang, sudah mulai mengeras, sudah kadar air sudah mulai berkurang. Kemudian kita blender lagi. Kita lakukan proses pemblenderan kembali. Tambahkan air sama dengan proses awal tadi. Kita lakukan terus, sisanya semuanya sampai air yang kita gunakan terbatas. Untuk proses pemasakan, jadi tadi setelah diperoleh sari pati tadi, Ibu ya, langsung kita lakukan proses pemasakan. 1 jam setengah. Kadar air semakin berkurang, di pinggir-pinggir juga sudah semakin menempel gula-gula butir gula yang akan menjadi instan kristal, dan terus dilakukan pengadukan agar gula tidak menjadi kusam atau karamelisasi. Pada proses kita sudah mulai mengupai, kemudian kita turunkan dan kita tumbuk ini. Kita aduk. Kalau sudah tadi bentuk yang sebelum ini tadi, Bu, itu harus segera diturunkan dari kompor. Kalau masih tetap ada di kompor, itu
jadi harus diturunkan. Jadi di bawah kita kristalisasi bisa di bawah. Untuk yang pada saat ini memang butuh tenaga yang kuat Bu, karena cukup berat. Pada saat mulai pembentukan tepung itu memang sudah agak sulit. Untuk air itu sebenarnya bukan air beku, itu air pandan. Jadi air pandan. Jadi airnya memang menggunakan air masak. Jadi saya memasak dulu air dengan pandan, saya masak dulu, baru kemudian airnya kami gunakan untuk itu. Jadi tujuannya untuk menghilangkan bau langsungnya. Jadi tawar manis sudah bosanya tadi sudah ada ya. Tadi ada satu tahap yang tidak tervideo yaitu pada saat penambahan gula. Jadi tadi di tahap setelah ekstraksi tadi menghasilkan saripati tadi. Jadi sebelum masuk ke wajan itu kita tambahkan gula. Jadi masuk wajan saripati kita letakkan di wajan, kemudian kompor kita hidupkan agak hangat sedikit, baru gula kita masukkan. Jadi tujuannya kalau hangat posisi hangat gula dimasukkan itu cepat larut Bu. Kalau di awal takutnya nanti mengkaramel ya di bawah. Betul. Kecoklatan itu sebenarnya pengaruhnya kalau saya dari teori ya sangat jauh. Kalau dari teori itu memang ada karamelisasi dari gula yang terlalu lama. Terlalu lama. Kalau seperti itu insya Allah tidak jadi Bu. Karena kristalnya itu kan dari gula. Insya Allah tidak jadi. Tadi malam Bu, karena beberapa hari kemarin kan sibuk di kegiatan karnaval. Jadi mungkin nanti ibu kalau misalkan ini daripada saya dikelupain di belakang, saya cerita dulu. saya menyerahkan diri dulu. Terus untuk yang original itu yang warna coklat Bu kemasannya itu agak basah sedikit karena mungkin karena ngantuk ya Bu. Saya mulai jam 1:30 yang pertama itu, jadi masih kelip-kelip begitu ya. Takut gosong, jadi saya turunkan lebih awal Bu, sehingga butirannya sedikit berbeda. Jadi butirannya lebih sedikit berbeda, lebih agak kasar Bu yang original. Jadi kemungkinan kalau daya simpan kalau normalnya itu bisa lebih dari 1 tahun Bu. Karena dia kering kan seperti itu. Misalnya. Sedangkan yang kedua ini sudah mulai menjelang pagi, jadi sudah kerjakannya. Jadi setelah sholat subuh tadi sudah mulai sumringah Bu. Jadinya alhamdulillah sesuai target. Instan semua yang bersifat instan itu kuncinya ada di proses pemasakan. Jadi kita intinya main feeling gitu. Jadi pada saat pengadukan, pada saat sudah mendidih, tadi kan sempat kelihatan mendidih dulu. Pada saat mendidih
adalah penampakan tadi tekstus dengan harus suhu sekian. Itu kan kadang-kadang kelebihan, Iya, betul. Ya. Penambahan esen itu kan setelah suhu setidaknya turun 60 derajat. Jadi kalau pas panas pasti menguap. Paling tinggal warnanya saja yang terasa. Oh itu yang ini yang cair. Yang cair. Kalau yang ini memang saya sudah mencoba yang tetap ada rasa itu coklat herbal dengan original. Kalau coklat bisa Bu, karena kalau coklat itu saya tambahkan bubuk coklat di dalamnya. Oke, 8 liter. Karena saya komersilkan, saya butuh budget yang banyak. Jadi saya coba ke 10 liter per 1 kilo. Ternyata enak-enak saja. Jadi tidak terlalu masalah, justru malah di 10 liter itu rasa wanginya itu hilang. Maksudnya bukan hilang sih, berkurang teman-teman. Jadi tidak terlalu kental kan. Terus ya untuk pembuatan sari ininya, untuk pembuatan susu kedelai instannya, tadi juga di sini belum saya tuliskan. Saya lupa itu, mohon maaf. Jadi takaran dosisnya pada saat kita proses pemasakan itu 1:1 gitu. Jadi kalau misalkan lebih dari 1:1 itu nanti pengaruhnya enggak ini sih cuman lamanya pada proses pemasakan. Terus kemudian ada tips lagi pada proses herbal ya. Kalau untuk yang ini untuk proses original. Kalau dengan mungkin kerso untuk yang herbal itu pada proses penambahan gula itu jangan diberikan di awal. Jadi dimasak dulu sampai kadar air berkurang dengan herbalnya, kemudian herbal disaring, kemudian baru ditambahkan gula. Sehingga karamelisasi pencoklatannya tidak terlalu tinggi. Yang original pun sama sih sebenarnya, gula bisa dimasukkan di tengah setelah kadar air betul-betul tinggal sedikit. Bisa merah Bu, yang dari Madura, ternyata lebih enak menurut saya, tapi selera nggak? Oke, gula merah. Jadi kalau sempat kan ada teman yang menyampaikan, Bu Lili kok kurus men gitu kan ya. Jadinya disuruh diberi rekomendasi untuk setiap makanan itu ditambahkan gula merah. Sudah sih Bu, tapi kok ternyata betul pawaan rasanya Bu. Menghangatkan juga untuk nafsu makan. Monggo mumpung ada ini mungkin itu juga ada masukan untuk saya. Monggo mungkin ada pernah pengalaman yang saya belum dapat juga, jadi bisa sharing istilahnya biasanya ada rasa kecut-kecut gitu Bu. Ada rasa kecut, terus ada aroma yang tidak enak gitu. Karena biasanya muncul busa di atasnya. Sari kedelai sendiri. Jadi tinggal memasukkan ke alat, dikasih air, sari patinya langsung keluar. Jadi kayak buat tahu manten gitu sama. Dengan daun pandan aromanya bisa ditambahkan vanili Bu. Pada saat proses pengadukan bisa diganti vanili. Kalau vanili meskipun proses pemanasan dia masih tetap aromanya muncul. Kalau esen itu saya sudah coba berkali-kali sudah hilang, tinggal warnanya saja. Jahe ini kan herbal Bu. Yang herbal ini, ada jahe, kayu manis sama serai. Ini yang
Nggih, atau penyampaian kami di sini. Saya mohon maaf dan terima kasih banyak atas kesempatannya. Dulu cuma ngobrol sedikit pas dimasuki, Bu mau udah diberi kesempatan untuk pengolahan lalu ternyata benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.